Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa. Jadi ini saya sambil pulang. Sebagai intro, saya nanti akan menjelaskan atau menyampaikan video berkaitan dengan bagaimana ekosistem di dalam kelas online yang saya ampu. Nah, melalui video ini Bapak Ibu sekalian akan mengetahui aplikasi apa saja yang saya gunakan, kemudian juga bagaimana saya melakukan manajemen terhadap kelas yang saya ampu, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari bagaimana saya membuat materi, kemudian juga bagaimana saya mengorganisir kelas, kemudian juga bagaimana saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya rasa sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, oleh karena itu penting bagi saya untuk share hal ini kepada Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa, sehingga mengetahui alur atau ekosistem dari A sampai Z, bagaimana kelas online yang saya ampu dilaksanakan. Baik, sebelum video kali ini saya mulai, saya harap Bapak Ibu sekalian tidak lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian juga hidupkan lonceng notifikasi supaya video-video berikutnya Bapak Ibu tidak kelewatan dan juga teman-teman mahasiswa tidak kelewatan, serta share video ini sekiranya bermanfaat bagi teman-teman atau keluarga yang sedang melaksanakan perkuliahan secara online. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, langsung kita mulai video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa. Jadi langsung saja saya menjelaskan bagaimana saya mengelola atau manage kelas selama pembelajaran online ini. Di sini saya sudah buat di dalam Google Jamboard. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dalam video ini saya menjelaskan berkaitan dengan ekosistem dari kelas online yang saya ampu. Saya membaginya menjadi beberapa hal. Pertama yaitu terkait dengan pembuatan materi. Nah, seperti pada umumnya seperti kita di kelas-kelas offline tatap muka secara langsung, kita sebagai dosen tentu membutuhkan yang namanya PowerPoint. Nah, materi biasanya juga bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk file extension lain, dalam bentuk dokumen PDF yang kemudian akan di-share ke mahasiswa apabila mereka membutuhkan. Nah, kebetulan pada pembelajaran online ini saya coba untuk membuat materi-materi ajar baru yang dirasa lebih interaktif lah dan juga lebih mudah untuk dicerna mahasiswa ketimbang mereka harus membaca membaca PowerPoint yang di dalamnya hanya ada inti-inti sari gitu. Pertama saya membuat video di YouTube. Video ini dibuat dengan konsep yang sama, yaitu kita memberikan ceramah, kita memberikan informasi berkaitan dengan apa saja yang ada di dalam slide PowerPoint yang kita buat gitu. Nah, nanti mahasiswa harapannya bisa mendengar sekaligus bisa melihat kita sedang menerangkan materi yang bagian apa atau materi yang seperti apa gitu. Nanti ketika kita upload di YouTube, nah Bapak Ibu sekalian, ini saya contohkan salah satu bentuk tampilan bagaimana saya mengelola kelas menggunakan fitur YouTube ini. Di dalam playlist ini saya sudah buat semacam dua pengelompokan. Ada namanya kelas teknik fasilitasi, kemudian juga ada kelas kewirausahaan sosial. Nah, saya sudah membuat beberapa video. Yang pertama ada video pengantar rencana pembelajaran untuk kelas kewirausahaan sosial. Video yang sama juga ada untuk kelas teknik fasilitasi. Kemudian ada juga video-video materi untuk ini materi pertemuan kedua kewirausahaan sosial. Ini materi pertemuan kedua kewirausahaan sosial. Kemudian juga materi pertemuan ketiga di kelas kewirausahaan sosial dan juga teknik fasilitasi.
Intinya adalah pada video ini kita mengharapkan supaya mahasiswa mendapatkan poin pembicaraan kita sama seperti saat kita menjelaskan di dalam kelas gitu loh. Jadi materi-materi bisa dilihat langsung oleh mahasiswa dan mereka secara bersamaan juga bisa mendengar ceramah atau informasi yang ingin kita sampaikan. Hal yang sama juga saya video yang sama itu kemudian saya ekspor, saya save audionya saja. Nah, audionya saja itu kemudian diupload ke dalam Spotify gitu. Jadi, mengapa saya memberikan alternatif Spotify ini? Karena kita ketahui bersama bahwa memang tidak semua dalam pembelajaran online ini tidak semua mahasiswa itu punya koneksi yang sama, punya kualitas internet yang sama, punya kualitas device atau alat untuk belajar online yang sama gitu. Jadi harapannya dengan penyediaan alternatif audio ini saja, pertama mahasiswa mungkin bisa lebih menghemat kuota dibanding mereka harus menonton YouTube, terus mendengarkan ceramah kita gitu. Nah, dengan Spotify ini Bapak Ibu sekalian bisa share audio ceramah, kemudian mahasiswa dalam waktu bersamaan juga bisa menonton PowerPoint yang telah kita bagikan gitu. Jadi dengan ini mahasiswa bisa menghemat kuota, kemudian juga mahasiswa bisa mendengarkan ceramah kita sembari melakukan kegiatan-kegiatan lain begitu. Nah, itu untuk bagaimana saya membuat materi ajar. Jadi pada dasarnya ada banyak sekali aplikasi ataupun platform yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran kita lebih interaktif gitulah, sehingga partisipasi mahasiswa di kelas harapannya paling tidak hampir sama dengan saat kita melakukan pengajaran di kelas offline tatap muka gitu. Nah, itu tadi tahap yang pertama. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu apa yang saya lakukan setelah materi tersebut saya buat, yaitu saya menyetorkannya ke dalam Google Drive. Google Drive ini saya anggap sebagai bank tempat saya menyimpan berbagai hal yang berkaitan dengan kelas online yang saya ampu. Jadi di dalamnya nanti ada PowerPoint, kemudian juga ada dokumen-dokumen seperti absensi, kemudian juga ada bahan ajar seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan materi kuliah gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mengupload di dalam Google Drive, biasanya nanti keterbatasannya adalah kita hanya bisa mengorganisirnya menjadi beberapa folder-folder gitu. Dan apabila kelas online ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, mungkin nanti tidak hanya berakhir di semester ini, kita akan kesulitan untuk memanage karena terlalu banyak sekali folder, terlalu banyak sekali dokumen yang di-share gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Maka hadirlah yang namanya Google Classroom. Nah, bagi saya Google Classroom ini berfungsi untuk tidak hanya sharing, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk diskusi, kemudian juga sebagai alat untuk kita share tugas-tugas kepada mahasiswa dan juga melakukan penilaian gitu. Nah, di dalam Google Classroom ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa memanage file-file ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi kuliah langsung spesifik ke dalam bentuk day by day atau pertemuan by pertemuan atau week by week gitu loh, per minggunya. Ini saya contohkan, saya mengampu 2 mata kuliah, ada kewirausahaan sosial dan juga teknik fasilitasi. Nanti Bapak Ibu sekalian dalam fitur ada sini Classwork, bisa yang namanya mengkategorikan materi ajar itu berdasarkan minggu gitu. Minggu pertama, kemudian ada minggu kedua, bisa sampai minggu ke-16. Termasuk juga untuk kuis dan penugasan bisa langsung disampaikan lewat Google Classroom ini. Nah, saya contoh di sini saya membuat semacam kuis
Ini sudah ada 4 mahasiswa yang mengumpulkan, 2 orang yang belum mengumpulkan, 34 yang sudah saya beri nilai. Maaf, kembalikan dulu. Nah, kemudian bagaimana tampilannya? Nih. Nah, jadi kita mahasiswa menjawab pertanyaan kita, kemudian kita nanti bisa memberikan nilai di sini. Misalkan nanti poinnya bisa kita rubah nilai tertinggi jadi 100 atau nilai tertinggi jadi 10 gitu. Nah, ini menjadi kekuasaan Bapak Ibu sekalian gitu. Bagaimana ingin membuat sistem penilaian di kelas dan mahasiswa bisa mengetahui. Jadi kelasnya lebih transparan antara dosen dan mahasiswa, bisa mengetahui sudah sejauh mana mahasiswa mengerjakan tugas, kemudian juga mahasiswa bisa mengetahui tugas yang mereka kerjakan itu dapat nilai berapa dari dosennya gitu. Termasuk juga nanti ada sistem penugasan, misalkan di sini. Nah, saya mengharapkan mahasiswa membuat paper. Sekilas info Bapak Ibu sekalian, nanti saya buat video terpisah berkaitan dengan lebih detail, lebih terperinci bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom. Nah, saya contohkan di sini ada satu mahasiswa yang sudah mengerjakan esai sederhana berkaitan dengan pertemuan saya berikutnya gitu. Di sini ada saya buat nama, NIM, kemudian saya buat keterangan bahwa tugas ini maksimal 11 Oktober, tugas ini dikerjakan maksimal 2 halaman gitu. Dan semuanya ini dilakukan secara online. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi ngeprint seperti saat kita kelas offline gitu. Dan juga semua hal ini dilakukan di Google Classroom. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi mengirim lewat email, tidak perlu lagi mengirim lewat WhatsApp nanti. Karena ya sudah, kalau mereka nanti bayangkan 40 mahasiswa mengirim dokumen ke dalam WhatsApp kita, akan seperti apa HP kita penuhnya gitu loh, ruang penyimpanannya. Nah, dengan Google Classroom ini, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi lebih terorganisir, lebih menghemat waktu, dan juga transparansi antara dosen dan mahasiswa bisa dilihat gitu. Nih, misalkan ada rubrik nanti, Bapak Ibu bisa mendesain sendiri. Saya buat misalkan nilai sempurna dapat nilai 10 kalau mereka menjawab dengan data, dengan teori atau dengan pendapat pendukung, kemudian diutarakan secara sistematis, struktur dan ada kejelasan ide atau gagasan gitu. Ini kemudian ada nilai terendah kalau mahasiswa mengerjakan ala kadarnya, intinya cuman untuk menggugurkan kewajiban gitu. Dan rubrik ini, sistem penilaian ini bisa dibaca mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa mengetahui apabila mereka mengerjakan tugas seperti A, maka mereka akan dapat nilai apa. Apabila mereka mengerjakan tugas dengan kualitas B, C gitu, maka mereka akan dapatkan nilai mungkin 8 atau 9 gitu. Jadi semuanya lebih mudah, lebih terorganisir, dan juga lebih transparan. Nah, kita kembali ke media berikutnya, yaitu ini, media terakhir. Nah, saya menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini saya anggap sebagai muara lah. Sebagai hilir atau ujung dari ekosistem kelas online yang saya adopsi. Jadi setelah saya tadi mungkin mengupload materi, mengorganisir materi ke dalam beberapa pertemuan tadi, atau kemudian saya sudah membuat kuis baru atau tugas baru yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, saya kemudian menginfokannya lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp ini. Di sini jadi WhatsApp ini sebagai medium bagi saya sebagai dosen dan juga mahasiswa untuk koordinasi lah. Bagaimana pelaksanaan sistem kelas online yang kita jalankan gitu. Tapi WhatsApp ini juga sesekali saya gunakan sebagai wadah atau media untuk diskusi untuk misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari mahasiswa, atau misalkan mahasiswa ada kendala untuk menggunakan Google Classroom, atau kemudian mahasiswa punya
pertanyaan tentang penugasan yang kita berikan gitu. Nah, semuanya bisa dilakukan lewat WhatsApp. Nah, selanjutnya sebagai tambahan yaitu apabila dirasa memungkinkan antara dosen dan mahasiswa untuk melakukan tatap muka, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang namanya Google Meet atau kemudian ada Zoom juga. Dan di sini kita semua bisa saling berinteraksi antara dosen dan mahasiswa gitu. Dalam ekosistem pembelajaran yang saya gunakan, eh, Google Meet atau Zoom ini hanya digunakan untuk tanya jawab gitu lah, tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Jadi harapannya mahasiswa sudah terlebih dahulu mempelajari seluruh materi yang saya upload di sini tadi, dan pada saat meeting atau video conference dilakukan, itu harapannya hanya tinggal tanya jawab dan diskusi antara dosen dan mahasiswa atau kemudian hal-hal lainnya yang lebih interaktif gitu. Saya rasa proses ceramah di dalam Google Meet atau Zoom itu tidak begitu efektif karena pertama mungkin keterbatasan waktu, kemudian juga mungkin dalam beberapa hal menyebabkan mahasiswa menjadi cepat bosan, menjadi cepat mengantuk karena komunikasinya hanya satu arah. Dan dengan metode yang saya gunakan, saya berharap nanti komunikasinya itu lebih bersifat dua arah. Jadi mahasiswa bisa bertanya, kemudian saya menjawab, atau kemudian saya melemparkan semacam pertanyaan, kemudian masing-masing mahasiswa memberikan jawaban, memberikan tanggapan, yang mana mereka sudah tahu bahwa materi tersebut sudah materi yang untuk pertemuan itu sudah saya share di Google Classroom. Jadi mereka sebelumnya mungkin sudah mempelajari terlebih dahulu. Saya berharapnya dengan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya itu ini additional saja, tambahan gitu. Di Zoom itu sebenarnya sudah ada yang namanya fitur whiteboard lah, semacam papan tulis. Tapi di Google juga ada, itu namanya Google Jamboard. Nah, whiteboardnya nanti bisa lebih interaktif, bisa di-share ke banyak orang dan digunakan dalam waktu bersamaan hingga 16 orang. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian membuat pembagian kelompok lah antara dosen dan pembagian kelompok antara mahasiswa. Nanti masing-masing mahasiswa tinggal bisa membuat sticky note gitu. Tadi saya sudah contohkan ada Rehan, kemudian di sini ada mungkin Wisnu. Dia misalkan mau masuk di kelompok 3, kemudian nanti ada dari sana mungkin si Abdul, dia mengetik sendiri. Jadi mahasiswa mengetik sendiri namanya, kemudian mahasiswa menaruhkan sendiri di sini apakah dia mau masuk kelompok 2 atau kelompok 4 gitu. Jadi pembagian kelompoknya nanti lebih efektif dan juga lebih interaktif gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana saya mengorganisir sistem atau kelas online selama pandemi ini. Ya saya harap pandemi cepat berakhir jadi kita bisa mengajar sebagaimana mestinya, bertemu dengan mahasiswa, mahasiswa juga bisa bertemu dengan teman-teman angkatannya, teman-teman kelasnya gitu. Akan tetapi pada dasarnya beberapa fitur di dalam ekosistem yang saya jelaskan ini bisa digunakan juga untuk kelas offline nantinya, kelas tatap muka secara langsung. Misalkan nanti untuk penugasan atau kuis, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Google Classroom. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi harus ngeprint, harus mengumpulkan ke meja Bapak Ibu sekalian, harus mungkin mengirim email, harus mengirim WhatsApp. Nah, dengan Google Classroom ini nanti pintunya semua tugas, semua kuis lewat satu pintu, lewat Google Classroom. Jadi lebih terarah, lebih terorganisir gitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan nanti apabila sudah saatnya kelas offline, Bapak Ibu tetap bisa membuat materi video atau dalam bentuk audio juga. Nah, misalkan dalam suatu kondisi Bapak Ibu sedang tidak bisa hadir atau masuk ke kelas, nah
mahasiswa jadi tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan ceramah atau mendapatkan pengajaran dari dosen. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Nanti akan saya buat lebih detail video bagaimana cara menggunakan Google Classroom gitu. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, tanpa berpanjang lebar lagi, karena suara juga sudah cukup serak ini. Saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Saya harap informasi saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat digunakan gitulah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.